gak kalian kepikiran kalau suatu hari nanti kalian bangun, orang tua kalian sudah gak ada? Jujur Bang Beka sering kepikiran, apalagi kalau kita belum bisa banggain mereka, hal ini makin bikin overthinking. Walaupun Bang Beka bersyukur kedua orang tua masih lengkap, tapi Bang Beka sadar. Orang tua itu kayak rumah buat kita. Ketika kita capek, kita sedih, kita bahagia, rasanya gak lengkap kalau gak bareng orang tua. Di film ini ada Jim, sosok yang harus kehilangan orang tuanya, kehilangan harapan, kehilangan jangkar hidup. Tapi untuk bertahan hidup, dia harus melewati itu semua. Mari langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah tayangan ulang berupa kekacauan dan aksi demo antara warga dan polisi. Bahkan tidak hanya dari satu televisi, tapi hingga 7 televisi. Dan ternyata yang menonton itu semua adalah seekor simpanse. Kemudian datang sekelompok orang. Mereka lumayan terkejut karena banyak sekali simpanse yang dijadikan bahan uji coba di dalam lab ini. Dan kemudian, seorang berpakaian dokter memergoki mereka. Namun, saat dokter itu berusaha mencari bantuan security, mereka menutupnya. Dokter ini usaha keras supaya mereka gak asal buka kandang. Si dokter juga meringatin kalau simpanse-simpanse ini terinfeksi virus. Tapi mereka gak pedulin dan si cewek buka salah satu kandang simpanse. Dan akhirnya si cewek diserang simpanse itu. Gak lama kemudian si cewek berubah menjadi zombie dan menyerang seisi ruangan membabi buta. Dan ini dia, 28 hari kemudian. Scene kemudian berpindah ke sebuah kamar rumah sakit. Apa itu? Terbaring seorang laki-laki yang sepertinya baru terbangun dari koma. Ketika dia keluar dari kamar, tidak ada orang di rumah sakit. Dan bahkan tidak ada orang di jalanan. Di sini kita dilihatin pemandangan indah ala bangunan British yang kayaknya asik gak sih, apalagi gak ada orang gini. Karena dunia udah kosong, uang pastinya udah gak ada gunanya. Laki-laki ini kemudian masuk ke sebuah gereja. Yang kemudian dia melihat tampaknya orang-orang ini bukan manusia lagi karena tingkahnya yang aneh. Termasuk pastor ini yang ketika disapa, dia malah menyerang pria ini. Pria ini kemudian kabur karena dikejar zombie-zombie dari gereja yang kebangun karena suara yang dia buat. Untungnya bala bantuan datang. 2 orang tidak dikenal membantu pria ini melarikan diri dengan cara meledakkan pom bensin. Mereka kemudian mencari tempat berlindung hingga menemukan bekas minimarket. Mereka kemudian saling mengenalkan diri, ini Mark, sedangkan pria berbaju pasien ini adalah Jim. Dia ditabrak saat nganter paket lalu koma. Lalu ada si cewek Selena. Selena dan Mark menceritakan awal mula wabah zombie ini dimulai dan memberi instruksi bertahan hidup untuk Jim. Jim yang ngawatarin orang tuanya dilarang pergi dan dijanjiin bakal ditemenin besok paginya. Di hari kedua mereka pergi ke rumah orang tua Jim, tapi saat sampai di sana, tercium bau yang sangat tidak enak. Ternyata, orang tua Jim sudah mengakhiri hidup mereka sendiri dengan cara meminum obat-obatan supaya tidak menjadi zombie. Karena hari sudah mau gelap,
Mereka mutusin untuk bermalam di rumah Jim. Jim yang masih cupu tentang cara bertahan hidup, gak sadar kalau lilinnya bisa ngundang bahaya. Mereka kemudian diserang sekawanan zombie. Mark dan Selena susah payah melawan mereka dan membantu Jim. Sayangnya Mark terkena infeksi, dan mau tidak mau Selena harus mengeksekusinya sebelum dia berubah menjadi zombie. Kemudian Jim dan Selena bergegas pergi ke tempat lain. Saat pergi mereka menemukan apartemen yang memberikan sinyal kehidupan. Jim dan Selena langsung pergi ke sana. Karena emang masih lemah dari koma, Jim gak kuat naik tangga dan mutusin istirahat. Tapi zombie-zombie ini sadar kehadiran mereka dan langsung ngejar mereka berdua. Mereka kemudian ditolong seseorang berbaju pelindung polisi. Mereka kemudian disuruh masuk ke apartemennya sementara dia melawan zombie-zombie yang mengejar. Pria itu adalah Frank dan anak perempuannya Hannah. Mereka mempersilahkan Jim dan Selena untuk bersih-bersih dan istirahat. Anjay emang dasarnya ganteng abang Thomas Shelby ini. Rambutnya udah gak petap lagi. Besoknya, mereka ngobrol nyeritain hidup masing-masing. Lalu Frank nyeritain kalau dia pernah dengar siaran broadcast radio tentara yang nyiapin koloni di blokade dekat kota Manchester. Mereka yang sadar kalau mereka gak bisa tinggal di apartemen ini lama-lama akhirnya mutusin buat berangkat. Anjay Need for Speed pakai taksi. Mereka mutusin untuk lewat terowongan supaya gak muter dan bikin perjalanan lebih lama. Tapi tentu saja di terowongan ini banyak zombie yang lagi tidur dan mobil-mobil mogok tak berpenghuni. Ide Frank buat nerjang mobil-mobil mogok ini bikin ban mobil bocor. Hannah kemudian membantu ayahnya Frank untuk benerin mobil. Jim kemudian dengar sesuatu, mereka diserbu ribuan tikus. Dan ternyata, tikus-tikus ini lari dari zombie yang berlarian ke arah mereka. Dan untungnya mereka berhasil kabur tepat waktu. Sesampainya di Alfaduro cabang Birmingham, mereka langsung looting semua makanan minuman untuk suplai perjalanan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan memilih bekas sebuah bangunan zaman dahulu untuk piknik dan tempat menginap karena sudah malam. Wait, langsung nyosor aja mbak. Ayo yang masih belum sunat di skip aja. Perjalanan mereka berlanjut setelah akhirnya mereka bisa tidur pulas. Dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Frank linglung karena tempat ini kosong. Saking frustasinya Frank terus denial dan mencari ke sekeliling tempat. Frank yang masih marah, terganggu dengan suara burung gagak. Apes benar, perkara gitu doang harus kena darah zombie. Nah, Bang BK suka nih kalau mulai apes-apes gini. Lebih realistis. Jim masih ragu buat eksekusi Frank, lalu muncullah seorang tentara yang menembaki Frank. Jim,
Selena, dan Hana kemudian diselamatkan para tentara dan dibawa ke rumah koloni mereka. Di sana mereka disambut oleh Mayor West, kepala dari koloni ini. Orang yang sama yang nge-broadcast siaran radio yang didengar Frank. Jean dan teman-teman kemudian dipersilakan istirahat. Selena dan Hana masih terpukul atas kepergian Frank. Lunya juga mau ternyata. Sekali lagi, yang bocil langsung di-skip aja ya. Jean kemudian keluar cari angin sambil ngobrol sama Mayor West. Di sini Bang BK mulai curiga karena janji-janji dan omongan manis dari Mayor West. Dan kemudian dia mengajak Jean jalan-jalan keliling rumah. Scene berganti ke malam hari di mana Mayor West mengajak mereka bertiga untuk makan malam sambil berbincang-bincang. Hana yang masih sedih tidak mau makan. Tapi tiba-tiba, rumah mereka dikerumuni zombie. Sebenarnya ini bukan masalah mengingat mereka tentara yang lengkap dengan armor, peluru, dan berbagai perlengkapan bertempur. Selena yang refleks untuk membantu sambil membawa goloknya kemudian mendapatkan perlakuan tidak enak. Jean yang tak terima Selena dilecehkan langsung menyerang tentara itu. Tapi sayang sekali tentara itu lebih kuat. Tapi Mayor West datang tepat waktu dan melerai mereka. Lalu ia mengajak Jean ke ruangannya untuk mengobrol sesuatu. Ternyata tujuan utama Mayor West membuat siaran itu adalah untuk menarik wanita agar mereka dapat berkembang biadab. Jean lalu lari mencari Selena dan Hana untuk kabur dari tempat ini. Tapi sesuai dugaan mereka ditahan dan Jean dimasukkan ke penjara bawah tanah. Esok paginya Jean dan salah satu tentara yang membelot untuk membela rombongan Jean disuruh berjalan keluar dari penjara ke tengah hutan. Ternyata mereka akan mengeksekusi mereka. Tentara yang kaget karena temannya asal tembak itu marah. Jean memanfaatkan situasi itu untuk kabur sambil memikirkan bagaimana cara membebaskan Selena dan Hana. Mereka kemudian menyuruh Selena dan Hana untuk berdandan sebelum tentara-tentara itu akan memperkaos mereka. Tiba-tiba, Jean berhasil membuat keributan yang memancing perhatian para tentara tepat sebelum Selena diperkaos oleh salah satu tentara itu. Jean yang bermain assassin-an berhasil mengeksekusi salah satu tentara dan mendapatkan senjatanya. Selain itu, keributan ini juga mengundang para zombie untuk datang. Di lain sisi, Jean membebaskan tawanan zombie milik tentara untuk menciptakan chaos di dalam rumah. Seluruh rumah menjadi chaos karena zombie satu ini menginfeksi tentara-tentara lainnya. Jean kemudian datang berhasil menyelamatkan Selena. Ketika mereka keluar dan mengambil mobil, mereka sudah ditunggu oleh Mayor West di dalam mobil. Hana kemudian membantu dengan skill mengemudinya dan membuat Mayor West menjadi pembantu. Akhirnya ada gunanya juga ya kamudi. Mereka akhirnya berhasil kabur dari rumah itu. 28 hari kemudian,
Scene pindah ke sebuah rumah di pegunungan. Terlihat Jim, Selena, dan Hannah memilih untuk tinggal di situ. Hannah yang mendengar suara pesawat pun mengajak mereka untuk membentangkan kain jahitan mereka. Ternyata itu digunakan untuk memberi kabar bahwa ada manusia hidup di gunung tersebut. Tamat. Untuk ukuran tahun 2004, film ini bagus banget sih. Terutama karena maknanya yang ngebekas banget buat orang-orang setelah nonton ini. Sinematiknya juga oke banget. Film ini adalah bagian trilogi dari film zombie besutan Danny Boyle bareng 28 Weeks Later di tahun 2007 dan 28 Years Later yang akan rilis di Amerika minggu depan, tanggal 20 Juni tahun 2025. Bang BK bakal usahain secepatnya kasih review film lainnya. Kalau gitu saya cabut dulu, sampai jumpa minggu depan warga Plat BK.